Pak Heru, yang merasakan betul akibat dari pembangunan pagar tidak berizin terhadap mata pencahariannya. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tanggerang, Banten menimbulkan kehebohan. Struktur pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter ini membentang di 16 desa dan melewati 6 kecamatan. Tak hanya membuat resah warga pesisir, pagar ini juga merugikan nelayan karena mempersulit akses ke laut, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi hasil tangkapan. 99% lah mengganggu. Iya. Adapun untuk bahan bakar juga kan? ya jadi sengaruh. Biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Mencarikan juga lebih agak sulit itu. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Nah, kali 25.000 itu berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya gitu. Jadi dampak kecil. Kamis 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menyegel pagar misterius di Laut Tanggerang. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho menyatakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin. Bila dalam 20 hari masih belum ada yang mengurus perizinan, pagar bambu ini akan dibongkar. Melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam ini KKP hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar seperti itu. Tapi juga berpotensi merusak habitat biota laut yang ada di sekitarnya. Lalu seperti apa dampak pembangunan pagar laut terhadap aktivitas para nelayan? Saat ini saya akan menemui salah satu nelayan di wilayah ini, Pak Heru, yang merasakan betul akibat dari pembangunan pagar tidak berizin terhadap mata pencahariannya. Sudah berapa lama tahu ada pembangunan pagar laut 30,16 km ini? Ya kurang lebih 6 bulan. 6 bulanan. Sudah 6 bulan? 6 bulan. Dari Agustus 2024 betul ya Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Pada saat itu awal mula tahunya seperti apa Pak nelayan di sini? Ya awalnya sih ada kiriman material bambu itu. Material bambu? Ya yang ngompoi 5 mobil malam. Malam hari itu ya Malam Pak? harinya ya. Terus ditanyain, paginya itu saya tanyain, buat apa ini Pak? Bambu itu banyak banget gitu. Oh ya ini buat mager laut, buat ngedam atau apa gitu. Dari proyek mana? Dari Gunung Cidayu. Ada salah satu nama menyebut nama perusahaan. Iya, karyawannya itu menyebut nama perusahaan. Kalau nggak salah itu kita 10 orang. 10 orang datang, itu baru mengirimkan pagar material bambunya. Iya, baru sortil. Semalamnya kirim, paginya kan ada karyawan. Jadi nyortilin bambu. Berarti banyak gitu ya Pak? Banyak ribuan, puluhan ribu. Puluhan ribu. Hampir tiap malam datang. Malam-malam jam 12, jam 1 datang. Setiap kiriman puluhan ribu material bambu itu Pak? Iya kan udah ketahuan satu mobil itu kurang lebih 500 sampai 600 batang lah. Kalau misalkan 5 mobil udah ketahuan berapa itu? 3.000, 4.000 mah dapat lah pasti. Dia masuk. Itu baru pada saat pengiriman. Pada saat pemasangannya Pak, warga di sini melihat? Iya banyak orang sini, ada warga kok. Ada kampung Pulau Cangkir, ada kampungnya, ada RT-nya, ada tokoh masyarakatnya, ada pedagangnya, ada petani tambaknya, ada pengunjung Pangeran Jaga Lautan, bukan orang Tangerang aja yang datang ke sini. Berarti yang masang itu warga? Ya warga nelayan, cuman tidak terlibat warga Pulau Cangkir. Yang masang itu orang-orang kalau nggak salah mau ya, Tanjung Kayu.
memasang warga di luar wilayah Pulau Cangkir ini, kampung Iya, Pulau betul, Cangkir ini, Pak. betul. Pemasangannya berapa lama? Pemasangannya kurang lebih sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Pada saat itu ada upaya Pak dari warga menanyakan atau mencoba menghentikan begitu para nelayan di sini. Oh, bukan warga aja sih, HNIC juga menyetop waktu itu. HNIC ya, perwakilan warga kampung nelayan ya, dan juga dari Pokmaswas, kelompok pengawas dan masyarakat sudah sidak, berikut KKP, BKP. Sudah pernah datang ke sini? Sudah. Tidak berhasil. Waktu itu sempat tutup kurang lebih 1 minggu. Nah, setelahnya jalan lagi. Tutup tapi tidak dicabut. Tidak dicabut. Jalan lagi, ya, saya pikir legalitasnya sudah ada, mungkin perizinannya, saya pikir begitu. Ya ternyata kemarin-kemarin itu ada penyegelan itu berarti belum ada, gitu. Ya, sudah ada izin, ternyata kan belum ada izin, berarti DKP, KKP. Waktu itu pura-pura nggak tahu. Padahal dia yang nyetop waktu itu awalnya. Saat ini saya sudah tiba di depan pagar laut misterius. Ini masih di wilayah Desa Kronjo. Tadi saya berangkat dari Kampung Pulau Cangkir di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Perjalanan ke sini memakan waktu tadi sekitar 15 menit dengan kondisi ombak yang cukup tinggi. Saat ini cuacanya juga masih mendung, tadi sempat hujan. Pagar laut yang membentang di 6 kecamatan, di 16 desa di sepanjang perairan Tangerang, Banten. Material bambu ini cukup kokoh. Berdasarkan informasi dari nelayan, ini kedalaman ataupun tinggi bambu bahkan mencapai 6 meter, ditancapkan hingga ke dalam laut. Dan tadi juga saya perhatikan di dalam perjalanan, ini setiap 400 meter dari pagar bambu yang ditancapkan, ini ada semacam celah untuk kapal nelayan bisa masuk dan melewati celah tersebut. Dan saat ini saya akan mencoba menaiki pagar bambu ini, di mana ini juga sudah dibangun alas untuk berjalan. Ini juga dari material bambu, namun dialasi juga oleh pasir dan ada ini jaring paranet. Jaring paranet berwarna hitam, ada pasir dan juga karang bekas. Ini saya akan mencoba menaiki. Walaupun ombaknya cukup tinggi ya. Ini Pak Heru, ini aman ya? Kita bisa naik ya Pak? Saya sudah berhasil naik ke atas pagar laut ini. Dan memang ini ternyata walaupun terlihat ringkih, tapi ternyata cukup kuat, cukup kokoh. Untuk tikar dari material bambu ini bisa menahan berat. Cukup kuat ya Pak ya? Kuat, lumayan. Tadi cerita Pak Heru, ini pemasangan artinya Agustus 2024 itu baru mulai dipasang atau sudah selesai dipasang? Baru mulai dipasang. Agustus 2024 baru mulai dipasang, baru mulai material berdatangan dan pemasangan begitu. Oke Pak Heru, informasinya ini pada saat warga menolak sempat ada ancaman, betul Pak? Oh, bahkan kita orasi aja ada 2 kubu. Ini 400 Dari pihak 2 400. ya Dari sekitar kali 700. perusahaan pengembang tersebut, dan juga kita kubu penolakan itu sempat Penolakan ini dari nelayan. dari nelayan, kami tambak juga ada yang para korban pengurugan itu tanahnya yang diuruk belum dilunasin udah diuruk, ya kan? Ada yang sungai yang diuruk gitu tanpa sosialisasi, jadi banyak lah kegaduhan itu. Tapi ancaman itu ada. Ancaman pasti ada. Diam lah, kenapa lah gitu kan, atau gimana ada. Ada ketakutan juga dari warga di sini Pak. Ada. Ya mau melindungi siapa gitu kan, sementara Pemdes, Kades, Camat, sampai Bupati, ya kan, atau sampai Dewan kan diam. Faktanya, jumlah pengangguran sarjana awal atau fresh graduate di Indonesia itu cukup banyak. Jadi selaku nelayan tradisional Bu ya, yang merasa terganggu
Karena nelayan tradisional itu kita cari ikannya di pinggir sekitar sini. Nah, Di sekitar sini yang tertutup pagar iya, ya Pak. kalau biasanya kita Sekat ini ya. kan kalau buang jaring kan nggak ada batasnya. Kalau sekarang ada batasnya. Nah, Jadi sangat berdampak ya Pak, mengganggu ya. sangat berdampak sekali.